Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Solihin, SPD MPD. Saya dari guru PAI SMK Pesantren Terpadu Mojokerto, sekaligus Kepala Sekolah SMK Pesantren Terpadu. Dan juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam hal ini di hari Kamis tanggal 12 Januari saya akan melaksanakan video pembelajaran secara real di SMK Pesantren Terpadu kelas 10 DKV maupun kelas 10 TKJ. Dan di sini saya akan membuat atau memakai materi pokok, yaitu semangat menuntut ilmu. Marilah kita saksikan pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dijadikan ahli surga. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Marilah kita berdoa, semoga pada pelajaran kali ini kita mendapat ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Hari ini biar lebih semangat lagi, saya tanya lagi. Selamat pagi. Pagi. SMK Pesantren Terpadu. Jaya. Luar biasa. Sebelum mata pelajaran saya sampaikan, ya, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi semangat mencari ilmu antara lain ketika kita sudah selesai atau sudah melaksanakan materi ini, yang pertama kita bisa meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sifat semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi dan pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang ketiga, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Yang keempat, menyajikan kaitan atau mewajibkan menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama atas perintah di dalam Quran Surat apa? Ayat berapa? 122. Baik, sebelum tujuan pembelajaran materi ini yang saya sampaikan, tadi sudah saya jelaskan mengenai tujuan pembelajarannya. Setelah itu, saya sampaikan kompetensi dasarnya dan indikator. Yang pertama, indikatornya mengenai mencermati bacaan teks tentang Quran, menuntut ilmu, menyampaikan hasil diskusi tentang semangat menuntut ilmu. Apa itu? KIKD-nya. Sebelum saya menyampaikan kegiatan inti atau materi hari ini, apakah kalian masih ingat materi yang saya sampaikan minggu kemarin? Masih ingat apa enggak? Masih. Apa? Materi apa yang kemarin? Yaitu apa? Apa yang kemarin? Mengenai Asmaul Husna. Coba mengenai Asmaul Husna. Ada yang bisa enggak? Apa yang dinamakan asma? Nama apa? yang baik. Husna artinya apa? Indah. Baik, alhamdulillah ternyata kalian masih ingat pertemuan-pertemuan yang kemarin. Dan sebelum materi ini saya sampaikan, ini kita refleksi dulu. Kalian simak video yang saya putar di layar ini. Nanti disimpulkan, ya.
di tugas akhirnya. Nah, Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, ya. ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wajib pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang diketahui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib terbagi atas dua bagian. Pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti misalkan ilmu mengenal cara beribadah dan lain sebagainya. Keutamaan oleh Allah dan Rasulnya dengan derajat yang tinggi. Beberapa keutamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang. Beberapa keutamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sedangkan yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmunya kepada orang yang lain. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat dilakukan, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang yang berilmu. Yang kelima,
Janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Baik, sudah paham ya itu mengenai refleksi dari media video tadi yang saya sampaikan, saya tampilkan di layar. Keutamaan orang atau siswa atau santri dalam mencari ilmu seperti apa. Lalu kita dalam pembahasan sekarang memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Coba sebelum kita pahami ilmu itu secara bahasa artinya apa? Nur atau cahaya. Secara istilahnya sebuah pengetahuan yang sangat luas, itu ilmu. Dan beberapa dalil mengenai ilmu itu sudah tercantum di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis maupun di dalam pola daun-daunnya para ulama. Sekarang saya tanya, coba apa salah satu ayat di dalam Al-Quran, dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan mengenai ilmu? Ada yang bisa enggak? Yang bisa angkat tangan dalam Al-Quran. Apa? Siapa yang bisa jawab? Yang keras gitu loh. Saya Pak. Ya apa? Dalam Al-Quran di surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Itu Quran surat apa? Al-Alaq Ayat berapa? ayat 1 sampai 5. Tuh, tepuk tangan. Mengenai hadis sekarang, ada nggak yang tahu hadis tentang ilmu? Angkat tangan yang bisa. Saya Pak. Siapa itu? Namanya siapa? Bisa. Oh ya, Nafisa. Apa hadis apa yang kamu ketahui mengenai ilmu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Tuh, silakan. Baik. Itu dari segi dalil Al-Quran sudah banyak yang hafal. Dari segi dalil hadis juga sudah hafal, banyak yang hafal. Lalu hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu wajib, kan wajib kan? Terbagi menjadi dua. Fardu apa? Kifayah. Fardu kifayah dan fardu ain. Kalau mencari ilmu fardu kifayah apa? Hukum menuntut ilmu fardu kifayah itu berlaku ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam. Bagaimana yang dimiliki golongan orang kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Itu hukumnya fardu kifayah. Loh, bagaimana
maksudnya fardu kifayah? Misalkan dari golongan kita orang Islam tidak ada satupun yang bisa mendalami ilmu falak, berarti kita semua itu tergolong orang yang berdosa. Tapi kalau adanya satu saja yang ahli falak atau ahli kedokteran dari golongan kita orang Muslim, itu sudah memenuhi syarat menggugurkan dosa-dosa Muslim lain. Itu yang menuntut ilmu yang fardu kifayah. Contohnya, sekarang tidak ada lagi orang Islam yang bisa melihat, menghitung ru'yah atau hilal. Itu kan termasuk ilmu falak. Berarti Muslim itu kita semua golongan orang Muslim itu tergolong dosa besar. Namanya fardu kifayah. Sekarang fardu ain, ini bedanya. Kalau fardu ain itu individu. Jadi kita setiap orang Muslim maupun Muslimah itu semuanya harus apa? Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Misalkan ada di sini satu kelas, yang satu saja niatnya nggak punya ilmu, niat pacaran atau apa, nah itu hanya dia saja, satu anak itu saja yang niatnya pacaran, itu yang berdosa besar. Tapi kalau yang lainnya mencari ilmu, niatnya mencari ilmu, berarti dia sudah dikatakan memenuhi kewajiban. Ini bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Lalu keutamaan orang yang menuntut ilmu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Pasti itu, karena di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu bakal mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu semua dan orang-orang yang berilmu pengetahuan berupa derajat. Lalu keutamaan lagi orang yang mencari ilmu yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Kalian mau nggak diberi pahala yang besar ketika di hari kiamat? Mau, tapi ketika mencari ilmu sudah serius. Nah, ini kan nggak cocok. Ini nggak boleh ya. Yang nomor 3 merupakan sedekah yang paling utama. Sedekah daripada harta berapapun, semahal apapun, sebanyak apapun uang, itu lebih manfaat atau lebih utamanya bersedekah dengan ilmu. Misalnya saya ini sebagai guru, jadi saya sedekah saya tidak berupa uang ke kalian, tidak berupa harta, tapi saya bisa bersedekah dengan ilmu. Ini sudah cukup seperti halnya sedekah yang paling utama. Terus yang nomor 4, keutamaannya lagi apa? Lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah. Contohnya, saya ceritakan ada seorang ulama yang mutolaah atau sinaulah, mutolaah kitab agama, ilmu agama. Dia saking khusyuknya ketika belajar atau mutolaah itu sampai-sampai nggak tahu kalau jam sekian itu sudah habis waktunya sholat. Ibaratnya ya sholat zuhur, tapi ulama itu tercatat dengan golongan yang ahli ibadah, meskipun tidak melaksanakan sholat, tapi dia memang karena khusyuknya, saking khusyuknya mencari ilmu, dia lupa akan sholatnya. Ini masih dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan dibuat alasan. Kurang kalian buat alasan tidak sholat karena saya masih belajar. Padahal ingatannya oh ya waktunya sholat tak pura-pura tidak ingat karena saya masih belajar. Nah itu tidak boleh. Lalu yang nomor 5,
sholat 1000 rakaat. Sampean jungkir balik sholat 1000 rakaat. Ini masih bagusan kita mencari ilmu. Yang nomor 6 diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kalian tahu perang Rusia dan Ukraina? Nah, seperti itu kan bukan jihad. Kalau dulu masih jihad, itu pun lebih bagus kita atau kalian yang sedang mencari ilmu. Yang nomor 7 dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Jadi kalian, kita semua yang ada di sini, karena kita sudah niatnya mencari ilmu, di sekeliling kita itu banyak rahmat, banyak malaikat-malaikat yang ada. Bahkan yang pasti kan ada 2, Raqib dan Atid. Tapi yang lain malaikat rahmat ini banyak. Contohnya enggak ada yang wajah-wajah meskipun jelek lah, tapi wajahnya itu bersinar. Ada enggak yang enggak bersinar? Enggak ada. Ini semuanya kita wajahnya bersinar karena apa? Rahmat dari Allah. Meskipun jelek. Apa? Terus ayat-ayat Al-Quran juga tentang ilmu pengetahuan. Coba sebutkan satu lagi. Ada yang bisa enggak ayat Al-Quran yang mengenai? Ya, siapa namanya? Apa? Ayat apa? Ayat berapa? Quran apa? Quran surat apa? Quran surat Al-Taubah ayat 122. Coba bunyikan. Betul, ayo tepuk tangan. Ini saya sangat kagum kelas kalian ini sudah banyak yang menghafal meskipun sebagian yang tahfidz ya. Sudah hafal ayat-ayat Al-Quran yang tentang mengenai mencari ilmu dan juga beberapa hadis yang tentang juga mencari ilmu. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami. Ini memahami Quran surat At-Taubah yang disampaikan teman kalian tadi. Jadilah orang yang berilmu, pandai. Yang nomor 2, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai, yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar di lingkungan sekitar. Jika tidak bisa lagi, maka jadilah orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan yang tadi sudah disampaikan di video tadi ya. Kalau tidak bisa lagi, yang kelima ini, janganlah kalian menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang tidak berilmu. Ini yang sangat doror, atau dalam disebut secara istilahnya itu doror itu kesasar, orang yang rugi. Orang yang rugi itu orang yang tidak berilmu. Terus ada lagi hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Ya. Hadisnya apa? Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Ada lagi talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ada suatu bukan hadis tapi dahulu para ulama qaul yang mengatakan talabul ilmi ila mana? Yang menerangkan mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Itu ya. Lalu kesimpulan. Sebelum kesimpulan, saya dari video tadi saya
konsep mengenai semangat mencari ilmu dari video tadi, 1 lembar saja nanti dikumpulkan, ya. Ya. Jadi sekarang dibuka bukunya, lalu kerjakan mengenai konsep semangat mencari ilmu. Saya beri waktu 15 menit. Ayo, sekarang dikerjakan. Sudah selesai? Loh, sebagian belum ini. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, sekarang presentasi. Waktunya presentasi ke depan yang bisa angkat tangan dan maju ke depan. Siapa yang siap presentasi? Maju ke depan. Saya Pak. Oh ya, siapa namanya? Naya. Naya, sama siapa? Ya, maju ke depan. Presentasikan. Di sini berdua. Konsep ilmu bagi saya merupakan pengetahuan yang sifatnya umum dan sistematis, yang mana pengetahuan yang dapat disimpulkan keterangan yang memiliki konsep menurut saya. Konsep ilmu bagi saya adalah sesuatu yang luas cara pandang dan berpikir, bisa mengasah berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara mudah, tanpa ilmu dan menjalankan kewajiban Allah akan bisa menjauhkan diri dari keburukan. Dan dengan ilmu bisa mengasah pola pikir kita menjadi Sudah selesai? secara kritis. Baik, bisa diakhiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik. Itu tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai konsep dari presentasi 2 teman kalian tadi. Sudah cukup, hanya 2 saja ya. Nanti kedepannya bisa nambah lagi yang presentasi semuanya satu persatu. Dan sebelum saya akhiri, saya bacakan mengenai kesimpulan. Kesimpulannya, kita sebagai tugas kita, maksudnya tugas kita sebagai umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik. Kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Maka jadilah orang yang berilmu, yang pandai, yang bersyukur, sehingga dengan ilmu yang kita miliki sebagai orang muslim menjadikan atau dalam mengajarkan ilmunya yang dimilikinya kepada orang-orang di sekitarnya. Minimal kita mengajarkannya kepada keluarga. Baik, selamat beristirahat. Kita ketemu minggu depan di materi selanjutnya, yaitu materi menghormati kedua orang tua. Sebelum saya akhiri, kita bacakan doa bersama. Semoga apa yang kita sampaikan ini atau kita pelajari ini mengenai ilmu bisa kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, fid dini wad dunya wal akhirah.
kita bacakan doa sama-sama dipimpin ketua kelasnya. Silakan berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.